Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali bersama dengan Bu Ira dalam pelajaran tematik. Sekarang kita masuk ke dalam tema yang baru, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1 tentang sumber energi. Nah, mari kita simak materi pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk oleh kekuatan alamiah. Kemudian, sumber daya alam itu terbagi menjadi 3. 1. Sumber daya alam kekal. 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mari kita simak penjelasan-penjelasannya berikut ini. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dalam jumlah yang banyak. Nah, contohnya seperti air, cahaya matahari, juga angin, ya. Itu merupakan sumber daya alam kekal yang sudah Allah ciptakan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya sumber daya alam yang dapat digunakan berkali-kali dan dapat dipulihkan jika habis. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, juga tanah. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika telah habis setelah digunakan oleh manusia maka tidak akan tersedia lagi. Artinya sumber daya alam ini tidak dapat didaur ulang. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Nah, kemudian bagaimana sih contoh dari pemanfaatan sumber daya alam? Yang pertama yaitu ada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia yaitu sebagai sumber makanan. Contohnya apa ya kira-kira yang dijadikan sumber makanan? Betul, ayam. Ayam itu bisa dijadikan sebagai sumber makanan kita ya. Kemudian telurnya juga bisa manfaatkan ya. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatkan tenaga hewan untuk membajak sawah atau menarik delman. Biasanya digunakan kepada para petani yang ingin membajak sawah ya dengan menggunakan hewan seperti kerbau ataupun kuda yang dijadikan sebagai delman ya. Yang kedua yaitu tumbuhan dapat digunakan sebagai obat-obatan dan juga bumbu masakan. Gitu ya. Yang kedua yaitu contoh pemanfaatan sumber daya alam air. Nah, kira-kira air apa sih yang dapat kalian manfaatkan dari sumber daya alam ini? Yang pertama biasanya air digunakan sebagai minum untuk memenuhi atau kebutuhan kita sehari-hari yaitu minum, mandi, mencuci, mengairi sawah dan juga sebagai sumber tenaga listrik ya atau disebut dengan pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada udara. Udara dapat kita manfaatkan sebagai bernafas. Nah, kebayangkan kalau misalnya kita tidak memiliki udara yang cukup untuk bernafas. Nah, mungkin kita akan kekurangan oksigen ya. Kemudian yang keempat yaitu tanah. Tanah dapat dimanfaatkan manusia yaitu untuk bercocok tanam ya. Yang kedua yaitu membangun tempat tinggal seperti yang kita tinggali saat ini, di atasnya rumah, di bawahnya adalah tanah. Nah, tanah itu adalah untuk membangun tempat tinggal. Dan yang kemudian yang kelima yaitu matahari. Apa sih manfaat matahari? Yaitu yang pertama untuk menjemur pakaian, betul, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan yang terakhir adalah sumber tenaga listrik ya, betul. Yang selanjutnya adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya ketika sumber daya tersebut habis, ini tidak dapat dipulihkan kembali atau tidak dapat dibudidayakan ya. Contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar minyak untuk kendaraan
ya, seperti bensin, solar, ya, seperti itu. Yang kedua yaitu sumber gas cair seperti LPG yang sekarang bisa kalian rasakan manfaatnya ketika memasak oleh orang tua kalian. Yang kedua yaitu emas. Nah, bahan baku pembuatan perhiasan yang dapat digunakan oleh perempuan. Nah, yang ketiga yaitu besi. Besi adalah kerangka kendaraan, bahan pembuat alat rumah tangga ya. Nah, seperti itu adalah contoh pemanfaatan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ya. Itu saja mungkin yang dapat Bu Ira sampaikan di pertemuan kali ini tentang sumber daya alam yang dibagi menjadi 3 ya tadi, kekal, terus apalagi dapat diperbarui, dan yang terakhir adalah tidak dapat diperbarui. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan, nanti boleh japri atau di WhatsApp grup ya. Kemudian Bu Ira akan kasih tugas buat kalian selama di rumah, yaitu bagaimana cara kalian memanfaatkan sumber daya alam. Nah, kalian bisa buka buku tematik 4B halaman 14. Tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini. Bu Ira pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.